pasti akan mudah diterkam. Semangat pagi guys. Biasa kita mampir dulu di spot untuk bikin konten di Taman Kelurahan Meruyung. Ya, di kesempatan kali ini saya akan share masih seputar kehidupan, tapi di sini kita coba melihat dari kehidupan di alam liar ya, yaitu antara rusa dan singa. Jadi kalau kita lihat di alam semesta hutan rimba ya, Allah itu sudah menciptakan jaring-jaring kehidupan atau rantai kehidupan yang sangat sempurna. Di hutan belantara itu, sebagai rajanya adalah singa. Singa ini makanannya adalah beberapa jenis dari binatang yang ada di hutan. Salah satunya adalah rusa guys. Nah, kalau rusa sendiri makanannya adalah rumput-rumputan, tanaman ya. Karena rusa ini herbivora ya, pemakan tumbuh-tumbuhan. Sementara kalau singa itu karnivora, pemakan daging ya, atau binatang lainnya. Nah, yang menarik di sini adalah seekor singa ya, kalau mau makan itu nggak mudah, harus berburu dulu ya, harus melakukan pemburuan ya, yang dengan strategi-strategi luar biasa ya. Kalau kita lihat singa ini, cara mengejar, cara menangkap ya, itu sudah dibekali ya, sudah dibekali ilmu dari Yang Maha Kuasa ya, secara alamiah seperti itu untuk bisa menangkap dan memakan buruannya ya. Si rusa itu juga dibekali kecepatan dalam lari ya. Jadi rusa untuk bisa menyelamatkan diri diberi kemampuan larinya kenceng banget. Ketika singa berburu ya, singa harus punya kecepatan lari yang lebih cepat dibanding dengan rusa. Sementara seekor rusa kalau ingin selamat harus punya kecepatan lari yang lebih cepat dibanding singa. Kalau seekor rusa larinya nggak lebih cepat daripada singa, pasti akan mudah diterkam oleh singa tersebut. Jadi, kalau rusa ingin selamat, maka kecepatan larinya harus lebih cepat dibanding seekor singa yang selalu berburu mengejar mangsanya tanpa ampun. Apa yang bisa kita petik dari kisah singa dan rusa ini, guys? Jadi gini, guys. Jadi kalau kita umpamakan, rusa adalah sebagai penghasilan kita, sementara singa adalah kebutuhan-kebutuhan kita. Maka, kalau kita ingin selamat secara finansial atau keuangan, kecepatan kenaikan gaji kita atau penghasilan kita harus lebih cepat dibanding kecepatan kenaikan harga-harga bahan kebutuhan kita, guys. Tapi fakta yang terjadi, kenaikan harga barang-barang jauh lebih cepat dibanding kenaikan penghasilan atau gaji kita. Setuju, guys? Sehingga dampak yang terjadi akhirnya apa? Penghasilan nggak bisa mencukupi kebutuhan hidup kita. Kita lihat ya, di jalan-jalan raya, di jalan-jalan umum, itu banyak sekali tempat-tempat pegadaian yang bermunculan. Nah, ini adalah bukti bahwa kenaikan penghasilan kita nggak sebanding dengan kenaikan harga barang-barang kebutuhan. Tapi jangan khawatir, guys. Di era digital ini banyak sekali solusi-solusi untuk bisa menambah penghasilan kita. Asal kita mau belajar, dan asal mau kita berusaha. Salah satunya adalah sebagai konten kreator ya, di FB seperti yang Anda lihat sekarang ini ya, atau di YouTube atau lain-lain, banyak sekali guys, yang sifatnya nggak membutuhkan modal yang besar, tapi punya kesempatan bisa menghasilkan penghasilan yang cukup besar untuk menambah penghasilan kita, guys. Jadi bukan saatnya lagi kita selalu mengeluh penghasilan kurang, mengeluh gajinya kurang, tapi kini saatnya kita fokus pada solusinya, guys. Yuk kita segera membuka diri, membuka pikiran, membuka wawasan, dan menerima informasi-informasi yang bisa membantu kehidupan kita, khususnya di sisi finansial atau penghasilan. Oke, semoga bermanfaat. Sukses buat kalian semua.